Ada sahabat bertanya, sudah sedekah subuh, sudah istiqomah, ternyata belum ada hasil. Bahkan sudah melakukan amalan-amalan sugih lainnya, amalan kaya lainnya. Bacaan-bacaan sebelum subuh, setelah subuh, habis duhur, habis asar, dengan bacaan-bacaan amalan-amalan kaya. Tapi belum ada hasil. Masih juga hidupnya miskin. Saya tanya balik, bagaimana hubunganmu dengan kedua orang tuamu? Nah, itu Ustadz masalahnya. Sedang tidak baik-baiknya dan sudah bertahun-tahun tidak baik. Maka itulah yang menghambat rezeki. Tidak ada anak yang kaya sementara dia durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada anak durhaka kemudian hidupnya kaya, berlimpah harta, bermewah-mewah, tidak ada. Kalau toh ada anak durhaka punya harta, maka itu hanya kamuflase kelihatannya saja. Hidupnya tidak akan nikmat. Hidupnya akan diubur-ubur dengan masalah, dengan penderitaan, dengan kesumpekan, dengan keruwetan, dengan segala macam ketidakenakan hidup di dunia. Karena apa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau mau amalan kayanya berhasil, mau sedekah subuhnya yang sudah istiqomah itu berhasil, mau hidup kaya melimpah ruah, mau hidup nikmat barokah, nikmat wa maslahah, santuni kedua orang tua dan jangan sampai durhaka. Maka pada saat Rasulullah ditanya tentang infak, tentang sedekah kepada siapa diberikan, maka jawab Rasulullah dalam surat Al-Baqarah 215, ma anfaqtum falil walidain wal akrobin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketika Rasulullah ditanya harta apa yang sebaiknya disedekahkan, kepada siapa sedekah itu disalurkan, maka apa saja harta yang kau berikan? Pertama kepada falil walidain, kepada kedua orang tua. Kalau orang tua sekiranya sangat memerlukan, sangat membutuhkan, masih butuh ini dan itu, kita penuhi itu yang utama. Yang utama yang pertama adalah falil walidain. Disalurkan, diberikan pada kedua orang tua. Kalau orang tuanya mampu, bukan orang yang kekurangan, bukan orang miskin, penuhi juga. Dia mungkin suka makanan ini dan itu. Misalnya suka makanan rendang, suka opor, suka kepiting, kita belikan. Kita belikan makanan apa yang disukai orang tua. Meskipun beliau bisa membeli sendiri. Meskipun orang tua itu mampu punya uang bisa membeli sendiri. Kalau dibelikan oleh anak, Masya Allah senangnya. Jangankan baju yang mewah, jangankan dibelikan perhiasan, dibelikan kemewahan, belikan daster saja. Ibu kita, mama kita, belikan daster saja yang murah, senangnya bukan main. Diberikan daster yang murah, senang beliau. Begitu menghargai pemberian seorang anak. Dan senangnya orang tua itu, maka terucap doa untuk kebaikan anaknya. Nggak mengucapkan doa pun di bawah alam sadarnya beliau sudah menunjukkan rasa senang, maka anak tersebut yang menyenangkan, yang membuat senyum orang tua, niscaya lancar rezeki, hidupnya nikmat, enak. Sebaliknya kalau anak durhaka, Masya Allah, tidak ada yang hidupnya nikmat, enak, kemudian jauh dari masalah, selalu ruwet hidupnya. Akan dicabut oleh Allah segala nikmat yang diberikan pada anak itu. Kalau sekiranya anak itu durhaka, dicabut semua kenikmatan, tidak enak hidup. Makanya kalau ada orang rezekinya seret, kerjanya tidak lancar, seperti buntu semua. Usaha ini buntu, usaha itu buntu, usaha kemana-mana pun susah. Feedback introspeksi, muhasabah diri. Periksa hatimu, periksa dirimu. Sudahkah kau baik pada kedua orang tuamu? Yang pertama, durhaka pada orang tua. Kedua, wal akrobin, sedekahkan pada kerabat-kerabat.
Kerabat itu saudara, bisa saudara kandung, bisa saudara sepupu, atau paman, bibi, kakek, nenek, kerabat semua, keponakan. Yang sekiranya membutuhkan, berikan pada mereka, salurkan, infak, sedekah. Karena itu yang akan memperlancar rezeki Anda. Anda punya keponakan yatim, bayar sekolah saja tidak mampu. Anda punya uang, Anda tutup mata, tidak peduli pada keponakan tersebut, habis Anda. Jangankan keponakan, tetangga saja. Kalau kita punya tetangga anak yatim, kemudian mereka kelaparan, anak yatim tersebut kelaparan, kita tahu dan kita diam saja, Masya Allah. Bohong sholat kita, bohong puasa kita, kata Allah. Bohong bahkan haji kita. Suatu ketika ada orang yang masuk surga, disuruh keluar lagi oleh Allah. Suruh malaikat untuk mengeluarkannya dari surga, masukkan ke neraka. Malaikat heran, ya Allah, ini orang sholat, ini orang puasa, ini orang bahkan haji, ya Allah. Kenapa dimasukkan dalam neraka? Apa jawab Allah? Sholatnya bohong, puasanya bohong, bahkan hajinya bohong. Kenapa demikian? Karena dia punya tetangga anak yatim, kelaparan, dia tahu dan dia diam saja. Jadi kalau punya tetangga yatim, hati-hati. Hati-hati. Sebaliknya kalau menyantuni anak yatim, bagi orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, aku dan yang menyantuni anak yatim akan berduaan di surga. Rasulullah menunjukkan dua jarinya gini, kemudian direntangkan sedikit. Jadi berdua dengan Rasulullah. Di mana? Di surga. Bagi orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim. Wal masakin, berikan pada orang miskin. Jadi setelah kedua orang tua kepada kerabat, wal yatama kepada anak yatim, pada wal masakin, orang miskin. Berikan, salurkan sedekah, infak pada orang miskin, gelandangan, pengemis, berikan. Wabni sabil, pada orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dia perjalanan jauh, kehabisan bekal, atau dompetnya kecopetan, atau bagaimana, habis hartanya, habis uangnya, tidak bisa pulang di perjalanan, itu dibantu. Masya Allah, rezeki Anda lancar. Rezeki Anda seperti datang dari segala arah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah yang tidak terduga. Rezeki akan melimpah ruah. Datang dari segala arah, tidak akan pernah kekurangan. Dan yang pertama itu tadi, falil walidain, kepada kedua orang tua. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Karena anak durhaka itu tidak ada yang hidupnya enak, tidak ada yang hidupnya nikmat, tidak ada yang bisa kaya raya. Kalau mau kaya raya, mau hidup nikmat, mau hidup berkah, wa maslahah, yang pertama adalah santuni kedua orang tua. Dan jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Begitu atas pertanyaan seorang sahabat. Semoga menjawab pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.